Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita mengucapkan syukur dengan ucapan Alhamdulillah. Malam hari ini kembali kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keberkumpulan kebaikan-kebaikan dan ketaatan. Mudah-mudahan perkumpulan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini istiqomah. Amin. Mudah-mudahan yang punya hajat, yang punya niat, yang belum terkabulkan, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang banyak dosa ini berkat kita menjalin tali silaturahim, beribadah sama-sama, mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca, yang kita amaliyahkan, mudah-mudahan semuanya tersampaikan kepada Nabi Muhammad sehingga beliau menerima salawat dan salam kita, beliau balas salawat dan salam kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita tidak mengkaji fikih. Tapi malam ini agak spesial sedikit. Agak istimewa sedikit. Walaupun kita diselimuti hujan dan dingin. Untung ada kopi ya kada. Alhamdulillah. Mas Ali kan menyorongin ulun kopi nah. Nah kalau nyaman ulun PRT teman makan lihat. Ya Allah. Padahal begayaan aja cuma bujuran. Oke. Kita lanjut. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW ada 3 hal yang menyertai daripada perjalanan manusia. Ada 3 perkara yang menyertai dalam perjalanan manusia. Apa yang pertama? Yang pertama adalah keluarga, teman, sahabat. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Kemudian yang kedua adalah harta. Harta benda yang jelas dulu yang kita pakai. Baju, celana, sarung. Itu selalu menyertai kepada kita. Kemudian yang terakhir adalah amal ibadah masing-masing. Amal ibadah masing-masing. Yang pertama, ulun keingatkan kembali. Yang pertama adalah saudara, keluarga, teman, kerabat, jiran. Kemudian yang kedua adalah harta benda. Kemudian yang ketiga adalah amal ibadah kita. Semuanya akan selalu menyertai di dalam perjalanan kita. Namun kata Nabi Muhammad SAW, 3 hal ini ada yang nantinya akan berhenti dan ada juga yang ikut denganmu. Kapan? Ketika engkau sudah dimasukkan ke dalam liang lahatmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
pasang bendera hijau di depan rumah. Telepon pengurus makam, kami siapkan. Maka ketika ajal memang datang kepada kita, dan itu memang pasti akan datang kepada kita, maka 3 perkara ini akan nantinya akan kita lihat siapa yang abadi selama-lamanya. Yang ikut berserta dengan kita. Yang ikut bersama-sama dengan kita. Yang akan menjadi kawal, yang akan menjadi teman kepada kita. Yang sebenar-benarnya. Maka ketika badan kita sudah dimandikan oleh pemandi. Setelah selesai baru dikafani. Pian bayangkan, hidung pian tuh dipasang, disumpal, kapas. Telinga disumpal, kapas. Kemudian tangan dibalut dengan kapas. Kemudian nih siku menyiku ini semuanya dibalut, kapas. Dibungkus dengan kain kapan 3 helai. Yang tidak ada berwarna, tapi cuman berwarna putih. Adakah warna oranye? Tidak ada. Adakah warna merah? Tidak ada. Warna merah? Tidak ada. Warna biru? Tidak ada. Warna kuning? Tidak ada. Warna partai? Apalagi? Sama bungkus kain putih. Maka ketika itu dibungkus kain putih, kemudian dimasukkan dalam peti. Nenot. Ya Mas Ali menyupir. Berarti lain Mas Ali gilirannya berarti. Mas Ali masih menyupir. Sampai ke liang lahat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka diturunkanlah peti tersebut. Setelah peti itu diturunkan, kemudian tanah-tanah semuanya itu dimasukkan, ditimbun, kemudian ditimbun semuanya. Ada saudara, ada sanak famili, ada istri, bahkan anak, bahkan teman yang setiap harinya kita ngobrol, setiap harinya kita berteman. Ada harta kita yang menggiring, mobil kita ikut, motor kita mungkin ikut mengantarkan. Amal kita pun ikut. Tapi siapa yang menjadi teman kita yang abadi? Famili kita, sanak saudara kita, semuanya akan meninggalkan kita. Paling 10 menit, habis orang buka hantu, buka hajuinya. Bujurlah. Pak RT meninggal. Mudahan panjang umur sih. Ini suatu saat nanti, dan itu memang akan terjadi. Kalau usahain Pak RT ngeri-ngeri sedap, ulun mencontohkannya. Ulun aja dah, ulun. Ulun meninggal dunia. Paling kuat 10 menit setelah orang-orang semuanya sudah pulang. Maka tinggallah mungkin ada istri ulun, mungkin ada anak ulun yang sebentar membacakan doa. Cuman sebatas itu saja. Mungkin mereka menangisi kepergian ulun, nangis. Tapi paling lama mungkin 10 menit. Dah mereka pun akan pulang. Harta kita, motor, mobil, dahulu sudah dibawa orang. Bujur tidak? Apa yang akan menemani kita di dalam kubur nanti? Hanya amal ibadah. Maka 3 hal yang selalu menggiringi kita, membersamai kita di alam dunia. 2 perkara ini akan tinggal di alam dunia. Tapi 1 sahabat yang paling sejati adalah amal ibadah kita yang akan masuk ikut bersama dengan kita. Oleh karenanya, maka cerdaslah kita menjadi manusia. Tanamlah amal ibadah sebanyak-banyaknya ketika kita masih hidup di alam dunia. Maka di malam hari ini,
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, barusan kita membaca surat Yasin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Yasin fi yaumin wa lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufiralah." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca surat Yasin pagi kah atau siang kah? Maaf, siang kah atau malam kah? Ini kebetulan malam gitu nih. Betul malam. Ibtigha'a wajhillah. Membacanya tadi tidak ada niat apa-apa, hanya mencari keridhaan dari Allah. Dan ulun rasa kita semua insya Allah ikhlas karena Allah membacanya. Kadang-kadang membacanya karena terpaksa, karena misalnya ingin dipuji misalnya, insya Allah tidak ada. Apa yang kita harapkan? Hanya ingin beramal dengan ikhlas. Maka apa balasannya bagi orang yang membaca Yasin? Barusan kita membaca Yasin semuanya. Ghufiralah. Maka insya Allah apa dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kita harapkan. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a surat Yasin lailatal jum'ah asbaha maghfuran lah. Barang siapa membaca surat Yasin di malam Jumat nih. Kebetulan malam Jumat. Rajin biasanya malam Rebu. Ghufiralah ujarallah jar Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Nih, terkhusus malam ini siapa yang membaca Yasin di malam daripada malam Jumat asbaha maghfuran lah, maka nanti di waktu subuh dia dosa-dosanya sudah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak menafikan bahwa kita ini manusia yang banyak dosa. Kalau tidak amal kita yang membacking kita, yang ikut jadi kita andil di dalam pengampunan dosa kita, maka dengan apa kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka caranya inilah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk menebus daripada dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjadi orang yang baik, terus dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat kita membaca surah Yasin. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam satu hadis, mana tadi hilang wasiat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aliun, wahai Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, tasaddaq ala mautaka. Bersedekahlah engkau atas nama orang yang telah meninggal daripada keluarga engkau. Mungkin tuan rumah nih, sahibul hajat, menyediakan nih kopi, menyediakan nih pisang goreng, menyediakan semangka, menyediakan kopi, dan lain sebagainya. Itu atas nama orang-orang yang tertulis di kertas ini. Pahalanya dikirimkan kepada orang-orang yang tertulis di dalam kertas ini. Tasaddaq ala mautaka, bersedekahlah engkau atas nama orang-orang yang telah meninggal daripada keluargamu nih. Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Fa inna Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Maka ketahuilah hajar Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan engkau bersedekah atas nama orang-orang yang telah meninggal dunia tadi itu, Allah akan mengirim malaikat. Allah wakilkan terhadap malaikat. Jadi malam hari ini nih, kita ini kasat mata dikumpuli oleh malaikat sebenarnya. Kumpul malaikat Subhanahu wa taala di tempat ini sebenarnya. Apa tugasnya? Yahmiluna sadaqatil ahya ilaihim. Untuk mengangkut, untuk membawa pahala-pahala sedekah orang yang masih hidup. Ini kita beratan. Kita baca Yasin tadi. Baca Yasin, kemudian sedekah-sedekah ini pahala yang luar biasa diangkut atau dibawa nanti oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk siapa?
ilaihim, kepada orang-orang yang telah berdahulu berdahulu meninggalkan kita. Wabil khusus orang-orang yang ada di dalam kertas ini. Diangkut pahala kita ini diangkut, dibawa, diberikan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, wabil khusus keluarga kita. Makanya nanti kita berdoa, Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampuni mereka. Wa khususan ila ruh, khususnya kami sedekahkan pahalanya untuk ini. Kemudian nanti ulun ucapkan abaina, untuk abah-abah kami ya Allah. Mungkin di antara kita ada abahnya yang sudah meninggal dunia, untuk abah kami ya Allah, berikan sedikit. Wa ummahatina, dan ibu-ibu kami ya Allah. Wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami. Wa akhawatina, saudara-saudara perempuan kami. Wa jaddatina, wa ajdadina, wa jaddatina, kakek-kakek kami, nenek moyang kami. Semuanya ya Allah, berikan kepada mereka. Wabil khusus, dan terkhusus untuk orang-orang yang ada dalam kertas ini. Allahumma ghfir lahum, ampuni mereka. Warhamhum, kasih sayangi mereka. Wa'afihim, maafkan mereka ya Allah. Wa'fu anhum, tebus kesalahan mereka dengan engkau ganti kebaikan-kebaikan kepada mereka. Iya, ini tadi nih. Pahala-pahala kita dihangkut kepada mereka. Terus bagaimana tanggapan mereka dengan mendapatkan ibadah, dengan mendapatkan pahala? Fayafrahuna biha ashadda ma yakanu yafrahuna fid dunya. Maka mereka alangkah bersenang hati mereka melebihi kesenangan-kesenangan yang pernah mereka dapatkan di alam dunia. Mereka tuh orang-orang yang meninggal, wabil khusus orang-orang nih, beliau-beliau yang ada di dalam kertas ini dulu pernah senang. Senang luar biasa mungkin di dalam dunianya ketika masih hidupnya. Tapi mereka bersenang, alangkah lebih bersenang ketika mereka mendapatkan kiriman pahala-pahala ibadah daripada orang yang masih hidup di alam dunia, terlebih-lebih adalah sanak saudara mereka. Senang luar biasa malam hari ini. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, Allahumma ghfir liman nawwara qabrana. Ya Allah, ampuni orang-orang yang telah menerangi kubur-kubur kami. Artinya, pahala ibadah yang kita kirimkan malam hari ini kepada mereka yang telah meninggal dunia, itu berupa cahaya kepada mereka. Artinya mereka malam hari ini alhamdulillah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka senang. Lampu mati kayak papian semalam. Malam apa tuh? Malam Rabu. Hai nih, udah wasidin nih. Ada nyamanan, pas mati lampu. Oh, magelisah bini anak ulun. Bah aja kita ke hotel aja kan guringnya. Setumat aja tuh. Maher base guring, maher kipas angin guring. Aduh, sabar pang duh lo julun orang lagi membaiki, padahal kada tahu kada saya. Sampai jam 11 kada berguringan. La ilaha illallah. Untung jam 11 hidup. Nah. Cuman sebentar. Bayangkan orang-orang yang ada di dalam kuburnya. Yang mungkin sudah 10 tahun yang lalu, mungkin sudah 20 tahun yang lalu mereka sudah di dalam kuburnya. Dalam kegelapan mungkin, maka ketika itu datanglah cahaya kepada mereka sehingga mereka menjadi senang. Kayak apa kita senang bila lampu hidup kayak apa? Wah, senang benar. Kenapa? Bagi pasangin kawa. Mak base kawa. Ya Allah. Allahumma ghfir liman nawwara qabrana, kata mereka. Ya Allah, ampuni orang-orang yang telah memberikan cahaya, yang telah menerangi kubur-kubur kami, ya Allah. Apalagi anaknya. Jadi kita nih sebagai anak nih lamun gawa itu setiap habis sholat bacakan Fatihah, kirimkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, wabil khusus orang tua kita yang telah meninggal dunia. Wa basyirhu bil jannah kama basyarna biha, dan berikan kabar gembira, kata mereka, dan berikanlah kabar gembira kepadanya bil jannah, dengan masuk ke dalam surga sebagaimana engkau memberikan kabar gembira kepada kami dengan kami nanti mendapatkan surga darimu. Jadi dengan ibadah-ibadah kita ini menyokong ibadah mereka untuk masuk ke dalam surga.
Sehingga mereka pun masuk ke dalam surga dan berbahagia, dan mereka pun memberikan berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana kami masuk surga, berkat doa mereka masukkan juga mereka-mereka yang telah mendoakan kami ke dalam surga. Dan ini adalah bentuk kebaktian kita kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia. Oleh karenanya, ayo sering-seringlah kita jangan koler, atau jangan patah semangat, atau jangan ogah-ogahan untuk kita hadir ke majelis ilmu khususnya, kemudian ke majelis yasinan khususnya, supaya apa? Supaya kita pun dapat amaliyah kita, kemudian orang-orang yang mendahului kita pun mendapatkan pahala ibadah dari kita. Nah, mungkin yang sedikit ini bermanfaat untuk kita berataan dan menjadi motivasi kita, yang kemudian bisa kita didik anak-anak kita agar bisa seperti kita yang sekarang. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah, yang punya rezeki surut mudah-mudahan ditambahkan rezekinya yang halal, yang barokah, yang banyak, yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah, Islam kita dikuatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku banyak dosa kepada Allah, banyak dosa kepada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita. Banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada kerabat, jiran, tetangga, kepada suami, kepada istri. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at tarfa'una biha laka 'ala darajat wa tuballighuna biha sawqa jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka an tusiban ala qiraatina hadhihi wa ghayriha sawaban jazilan wa ajran minka 'azima wa anta تقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى آله والصحابة والقرابة والتابعين متابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح ربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء الفاسرين وسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخوات المنتسبين إلينا وخصوصا إلى أرواح حجي حلقين بن بطرون وخير الدين بن حمودين وحمزة بن حجي حلقين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم إن كانوا محسنين فسر بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فاغفر لهم وتجاوز سيئاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله
المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Apabila ada salah-salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضي وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضي وسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم تقبل الله منكم